Alkisah, pada zaman dahulu kala di dataran tinggi Dieng ada seorang putri cantik nan jelita bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana yang megah. Banyak pangeran dan para pemuda jatuh hati padanya dan ingin meminangnya. Namun, tidak ada satupun yang sanggup mendapatkan hati Putri Sinta Dewi karena Putri Sinta Dewi meminta mas kawin yang jumlahnya sangat banyak. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Suatu pagi yang cerah, Putri Sinta Dewi duduk di pelataran istana sambil meminum teh dengan ditemani oleh dayangnya. Dataran tinggi Dieng terbentuk akibat letusan gunung perahu tua yang terjadi berabad-abad yang lalu. Meski sudah terpaut lama, aktivitas vulkanis di kawasan ini masih tetap terjadi. Salah satu buktinya adalah Kawah Sikidang. Keunikan Kawah Sikidang dibandingkan kawah-kawah lain, baik yang ada di dataran tinggi Dieng maupun di tempat lain, adalah kawah utama di kawasan ini selalu berpindah-pindah. Karena letak kawah utama yang berpindah-pindah inilah kawasan ini diberi nama Sikidang, yang berasal dari kidang. Kawah utama yang berpindah-pindah hampir mirip dengan sifat kijang yang senang melompat ke sana kemari. Selain itu, ada cerita rakyat ini adalah tentang seorang gadis cantik yang bernama Sinta Dewi dan seorang pangeran kaya raya, Kidang Garungan. Namun jangan salah, walau kaya raya, ada yang tidak biasa pada pangeran ini. Sesuai dengan namanya, Kidang Garungan memiliki tubuh manusia tapi kepalanya merupakan kepala kijang atau rusa. Singkat cerita, Pangeran Kidang Garungan hendak meminang Putri Sinta Dewi. Namun karena paras pangeran yang sangat buruk, sang putri pun menolak pinangan itu. Diberikannya syarat yang mustahil kepada pangeran untuk membuat sumur besar seorang diri dalam waktu sehari. Dengan syarat seberat itu, Putri Sinta Dewi berpikir bahwa pangeran tidak mungkin bisa memenuhinya, sehingga pernikahan dapat dibatalkan. Demikian legenda si Kidang ini dipentaskan dalam sebuah drama teatrikal sebagai salah satu karya dalam gelar karya Project P5 tema Dieng Mendunia SNPN 51 Atap Purwanegara dengan pengampu Ika Nurmela Dewi, SPD. Selain cerita legenda Kawah Sikidang, maka ketika berbicara Dieng tidak lepas dari buah yang satu ini, namanya buah karika. Buah karika adalah salah satu buah berjenis pepaya yang biasa hidup di dataran tinggi basah. Pada daerah Dieng buah ini biasanya banyak dibudidayakan dan dijadikan produk makanan, salah satunya yaitu manisan karika. Manisan karika ini banyak diproduksi dan dijual oleh masyarakat Banjarnegara, terutama di daerah Dieng dan dijadikan santapan atau oleh-oleh khas dari Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Buah karika ini jika dilihat sekilas mirip seperti buah pepaya, tetapi ukurannya lebih kecil. Ketika dibelah buah akan terlihat dagingnya yang warnanya kuning dan biji buahnya yang diselimuti lendir. Pada biji buahnya yang berlendir inilah yang dipakai untuk membuat sirup manisan karena rasanya yang manis tetapi sedikit asam dan mempunyai aroma yang khas. Cara membuat manisan karika. Pertama-tama kupas buah karika, cuci bersih, kemudian belah menjadi dua untuk mengambil bijinya. Jika sudah diambil bijinya, potong-potong buah karika bisa menggunakan alat pemotong buah dan sayur sesuai dengan keinginan. Biasanya berbentuk dadu, kemudian rendam dengan kapur sirih kurang lebih selama 1 jam.
Setelah itu kita buat sirupnya agar berbau wangi khas karika. Biji dari karika diberikan air lalu remas-remas biar sari buah karika keluar. Setelah itu saring. Jika sudah direndam 1 jam, tiriskan dari rendaman kapur sirih. Cuci hingga bersih sebelum direbus. Rebuslah buah karika dengan air biji yang tadi sudah diremas. Beri lagi air bila dirasa kurang cukup. Rebus bersama dengan gula sampai matang, angkat kemudian dinginkan. Setelah menjadi dingin masukkan ke lemari es, tunggu beberapa saat. Manisan karika dingin siap disajikan dingin-dingin. Demikian pembuatan manisan karika juga dilakukan oleh peserta didik kelas 7 SMPN 51 Atap Purwanegara dalam rangka kegiatan Project P5 Tema Dieng ku Mendunia dengan pengampu Diana Noviati, SPD. Selamat pagi anak-anakku, sudah waktunya kita akan melaksanakan pameran kegiatan P5. Senang atau tidak? Senang! Bagaimana hasil karya yang sudah kalian buat? Dalam kegiatan Project 2 Tema Dieng ku Mendunia semester 2 tahun pelajaran 2023 selain pagelaran drama, pembuatan makanan khas karika, berikutnya kami juga membangun karya melalui hasil prakarya peserta didik berupa miniatur candi, makanan khas Dieng berbahan barang bekas dan tanah liat serta bahan lain di sekitar lingkungan rumah. Perkenalkan, nama saya Seli Priyanti dalam program Cerita Rakyat Nusantara. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah kisah dari dataran tinggi Dieng, yaitu tentang legenda asal-usul Kawah Sikidang. Asuhan Ibu Ika Nurmela Dewi, SPD.
Silakan Tuan Putri. Wah, cerahnya hari ini. Ayo para dayangku, kita pergi keluar melihat keramaian di luar istana. Baik Tuan Putri. Keramaian orang-orang yang sedang berdagang. Orang saling mengobrol dan bersama sebelum kembali ke arah Putri Sinta Dewi. Terimalah buah segar dariku Tuan Putri Sinta Dewi. Terima kasih semuanya, kalian sudah sangat baik kepadaku. Dayang, ambil pemberian dari mereka. Baik Tuan Putri. Tak hanya orang-orang dan para pedagang yang terpesona melihat kecantikan Putri Sinta Dewi. Banyak pemuda yang juga jatuh hati padanya. Tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian Putri Sinta Dewi. Tuan Putri, bolehkah kami membawa barang itu? Tidak usah. Sombong sekali Tuan Putri tidak mau dibantu. Tuan Putri tidak mau dibantu. Ayo kita pergi saja. Kemudian Putri Sinta Dewi pulang ke istana dengan kedua dayang. Mengapa tidak ada seorang pangeran kaya raya yang dapat memenuhi permintaanku? Padahal aku cantik, seorang putri raja juga. Mengapa tidak ada satupun pangeran yang bisa memenuhi permintaanku? Aku kan hanya meminta emas, intan, dan berlian. Sahabat Tuan Putri, pasti akan ada seorang pangeran yang bisa memenuhi semua keinginan Tuan Putri. Ya Tuan Putri, pasti ada pangeran yang bisa memenuhi semua keinginan Tuan Putri. Tidak lama kemudian, ada 3 pangeran yang datang ke istana untuk menemui Putri Sinta Dewi. Hai Tuan Putri Sinta Dewi, izinkan saya, Pangeran Brotowati, mempersunting Tuan Putri yang cantik berbidadari ini. Maaf Pangeran Brotowati, sebelum kau melanjutkan rayuan itu, aku harus menolakmu karena aku tidak tertarik kepadamu. Apakah diriku ini kurang tampan dan menarik bagimu? Hahaha, langsung ditolak. Dan kalian berdua, pangeran siapapun nama kalian, maaf aku harus menolak jika kalian ingin meminangku, karena kalian tidak sesuai dengan kriteriaku. Ternyata kita bernasib sama. Wah, kami juga ditolak. Iya, ternyata kita bernasib sama. Ternyata kabar Putri Sinta Dewi sangat memilih itu benar. Ya, ternyata dia sangat memilih. Sudahlah, ayo kita pulang saja. Putri Sinta Dewi karena dia telah terlanjur menerima pinangan dari Pangeran Sidang Gangga. Selamat pagi calon istriku, Putri Sinta Dewi. Pagi Pangeran Sidang Gangga. Senang sekali kamu menerima pinanganku. Kita tak untuk mencerahkan pernikahan kita. Putri Sinta Dewi mencari anak untuk mengadakan pernikahan. Oh tunggu, kau bilang akan mengabulkan semua permintaanku? Sebelum menjadi istrimu, aku punya satu permintaan. Apa itu? Katakan saja. Kamu minta emas, berlian, atau permata? Bukan kata, tetapi saat musim kemarau, desa ini sangat membutuhkan air yang bersih. Jadi aku meminta kau untuk membuat sumur sebelum fajar menyingsing. Oh, pikir apa? Baiklah, kamu menuruti permintaanmu. Saat itu juga Pangeran Sidang Gangga segera melaksanakan permintaan Putri Sinta Dewi.
Ia sangat giat menggali tanah untuk mendapatkan air. Hal ini membuat putri Sinta Dewi ketakutan. Ia tidak menyangka pangeran ia dengan begitu sakit. Oh iya. Ada yang menjelaskan anak-anak? Anak-anak ada yang menjelaskan dong bukunya? Ada yang menjelaskan. Ini gambar apa? Enggak. Jelaskan produknya. Iya. Iya. Ini bisa dari apa nih buatnya nih? Ini dari apa nih? Herbal. Herbal. Oh, herbal ditata itu ya. Oh, bagus ini. Kalau ini kayu bekas ya. Kalau ini dari stick Pak. Oh, stick es krim. Jadi mengumpulkan ya, Bu ya. Mengumpulkan stick ya. Pak sengaja ini. Oh, beli. Bukan mengumpulkannya. Sini Pak. Kalau mengumpulkan terlalu lama Pak. Oh, gitu ya. Oh, iya. Konsepnya penggunaan barang bekas ini. Ini kayak herbal nih ya. Anda bisa buat candi dari herbal. Bisa di dia. Ini sudah lebih halus dari produk yang pertama dulu. Ya, ini luar biasa. Ini kan pegunungan Dieng, ini Dieng. Ini Dieng ini Pak. Kompleksnya di Dieng. Ini Dieng. Ini lapis sekali Bu. Ada yang putar nih Bu? Leni, ya tuh Tandi Arjuna. Ini juga Arjuna ini kan Arjuna dari Sing S. Hasil karyanya habis. Ya nggak apa-apa. Ini jadi polanya pada gambar. Sebenarnya saya itu loh Pak yang itu rambut dia cuma anak-anak masih itu untuk eksplorasi itu masih kayak Kalau orang mungkin lebih ke tadi ini kan pemayu bajang. payah bajang. Iya kan pemayu Itu bajang. tapi pandemi endemik sana ya bisa itu ya makanya Ya beda, di sini nggak bisa baca. Kalau gede-gede. Coba. Ini buatan anak sini. Apa yang harga? di Banjarmasin pasar Banjarmasin Kan ada orang yang jualan sayur ke Ponorogo itu biasanya ini apa namanya membawa karika kalau ada pesanan mau bawa. Soalnya penjual sayur itu aslinya Wonosobo. Ternyata bisa ya? Bisa. Ternyata bisa. Ini bisa satu bisa lagi ya? Bisa ya? Nanti saya bawakan ke sana. Oh ini. Luar biasa. Kamu bawa nampan nanti dibawa ke rumah. Saya ambil nampan dulu. Ternyata bisa buat karika. gitu kan Beli di sana papayanya, kemudian dibuat di sini kan olah di jadi sini nggih ribetnya ada produk di sini kan. Itu yang kita masukkan nanti di situ Bang, yang orang ya untuk lomba. Iya. Ibu-ibu kan saya mau jadi banyak. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Anak-anak panjenengan udah boleh ngajar kan yang membuat Oh lah ini artikelnya. Ini kan sendoknya di mana Pak? solusi rambut Timbal. timbal. Ini solusi karika. Ini telaga warna ya.
Oke, itu yang tema yang di itu. Iya. Ini komplek Candi Arjuna. Cara motornya bagus kamu. Oke. Cara motornya. Ini kan mana juta? Iya bagus sekali. Lama ya bagus sekali. Terima kasih Pak. Ini lebih bagus dari yang lama ya. Siapanya lebih lama sih, bilang Betul.